Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk tingkat 4B. Kita memasuki pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas topik bentuk dan isi proposal. Kiranya melalui bimbingan kali ini kita akan semakin memahami tugas kita dalam semester depan dalam penulisan seminar proposal dan penulisan skripsi. Semoga. Semoga jelas ya suaranya. Oke, baik. Kita di kelas ini ada 31. Kita yang sudah masuk 27. Masih ada 4 orang lagi belum bergabung. Kita tunggu saja. Sambil menunggu, kita baru saja menyelesaikan sebuah tahapan akademis di mana kakak abang tingkat kalian sudah menyelesaikan ujian skripsi kemarin. Lalu mereka tentu ada yang merayakan kegembiraan itu, kebahagiaan itu. Dan mungkin kalian ada yang ikut dalam kegembiraan itu ya. Diundang mungkin makan atau minum kopi teh ya. Atau ada yang diundang makan ya. Senang ada teman-teman kita bisa melewati masa-masa itu. Tentu nanti kalian akan masuk masa seperti itu. Memasuki tahapan kegembiraan seperti itu. Itu yang kita persiapkan sekarang sehingga ke depan bisa kalian segera boleh menyelesaikan studi dengan baik tanpa banyak rintangan ya, yang harus dilewati. Tapi ada memang cerita lucu yang kita lihat dalam euforia kegembiraan ini ya. Ketika misalnya ada orang menulis, ketika dia sudah berhasil ya, sudah dinyatakan lulus, lalu dikatakan di dunia media sosialnya kan, terima kasih honey atau special thanks to my honey, to my babe gitu ya, yang telah mendampingi saya dalam penulisan skripsi ini. Wah, itu ada special thanks gitu ya. Saya sih tidak begitu melarang kalian untuk menyatakan special thanks itu orang-orang yang kalian cintai, tapi kan miris membacanya, itu saja, miris. Mengapa miris membacanya? Karena salah alamat special thanks-nya menurut saya. Special thanks itu kan itu sangat layak kita beri kepada Tuhan. Karena dialah yang memberi hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas itu. Yang kedua itu special thanks itu layak itu diberi kepada orang tua. Orang tua lah yang siang malam membanting tulang, berdoa siang dan malam untuk kita, untuk menyelesaikan studi kita. Mereka berusaha mencari segala yang kita butuhkan. Bahkan membesarkan kita mulai dari kecil. Tiba-tiba kita berhasil, special thanks-nya untuk orang lain. Ya kan ini miris. Menurut saya miris sekali membaca itu. Apakah dia yang baru ketemu 2 atau 3 tahun yang lalu bisa menggantikan posisi orang tua kita? Special thanks-nya itu kepada orang lain. Ini yang miris membacanya. Jadi semoga nanti kalian tidak seperti itu ya. Boleh-boleh saja mengucapkan terima kasih.
special thanks. Ya, tapi kepada orang tua lah. Orang tua itu ialah Tuhan yang kelihatan. Mereka lah yang memberi kita sampai pada tahap ini untuk berkarya, untuk studi. Mereka yang pontang-panting kemana, ke sana kemari, hanya untuk memikirkan perkuliahan kalian sukses. Masa hanya ketemu dengan orang yang kalian kasihi 2-3 tahun belakangan ini, menghilangkan kebaikan orang tuamu yang puluhan tahun membesarkanmu. Special thanks-nya bukan kepada mereka. Bahkan ada yang miris lagi. Di kata pengantar yang di skripsi itu pun nama orang tuanya tidak disebut. Tidak disebut special thanks kepada orang tuanya. Tapi kepada teman-temanku, kepada kekasihku, terima kasih atas kebaikan hatimu yang mendampingi penulis. Oh ya, mama bapaknya rupanya nggak mendampingi, tidak memberi uang rupanya. Ya kan, uang itu kan dari bapak kalian, bukan dari ada rupanya pacar kalian itu ngasih uang sama kalian. Enggak kan? Tapi kalian sudah langsung mengatakan special thanks kepada dia. Jangan-jangan dia hanya STH nanti selamat tinggal hasian kan? Tamat dari kampus langsung goodbye kan? Dia cari yang lain yang lebih mantap di lapangan. Mungkin ada lebih ganteng, mungkin ada yang lebih cantik di sana. Lupa segalanya. Jadi STH itu selamat tinggal hasian kan? Gitu. Jadi hati-hatilah ya. Karena kalian semester depan akan menulis yang sama. Dan akan mengatakan nanti special thanks for you, my darling. Seharusnya special thanks to you, my dad, my mom. Because of you, I'm be here. I pass my graduation, I pass my sarjana teologi. Itu kan. Ini semua sudah dikorbankan orang tua. Orang lain yang dapat special thanks. Oke, silakan berdoa. Komti sudah tiba ini. Baik Pak, apakah Saudara Imaniar ada di sini? Ya, saya tunjuk Saudara Imaniar untuk membuka kita di dalam doa. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, kami boleh untuk memulai perkuliahan kami. Berlah Tuhan memberikan kepada Bapak dosen kami hikmat dan kebijaksanaan agar mampu memberikan pengetahuan kepada kami mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti perkuliahan ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tuhan mampukan kami Tuhan, Tuhan yang sertai kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya atas doanya. Tadi Komti itu mengatakan silakan Imaniar membuka kita dalam doa katanya. Memangnya bisa kita dibuka dengan doa? Apa yang dibuka? Maaf Pak. Membuka kita. Aku udah terbuka ini, tapi enggak dengan doa. Udah terbuka dari tadi. Membuka pertemuan maksudnya Pak? Membuka pertemuan. Jadi sekali lagi kalimatnya pas, kurang pas. Nah sama seperti ini, memang bahasa Indonesia ini kan kalian merangkam skripsinya. Kita bincang-bincang sebentar. Karena tadi ada kalimat doanya mahasiswa-mahasiswi gitu. Saya belajar bahasa Indonesia, tidak ada jenis kelamin bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ibrani ada, maskulin, feminin, neuter gitu ya. Bahasa Yunani pun ada, maskulin, feminin, neuter. Ada jenis kelaminnya. Ish, isya misalnya. Jadi laki-laki, perempuan beda. Ish, isya. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak ada jenis kelaminnya. Makan misalnya, apakah ada untuk perempuan beda, untuk laki-laki beda. Tapi kita karang-karang, pemuda, pemudi, ya. Mahasiswa, mahasiswi. Apalagi
wartawan, wartawati. Tapi nggak konsisten. Pendeta, pendeti, nggak ada kan? Sintua, sintui, nggak ada. Penetua, penetui, nggak ada kan? Nggak konsisten kita menggunakannya. Karena itu tidak ada jenis kelamin. Saudara, saudari, nggak ada itu. Pelajar, apa kalau pelajar? Pelijir. Kan aneh itu. Jadi saya tidak suka menggunakan kalimat itu. Bahasa Indonesia ini tidak menggunakan jenis kelamin. Saudara ya saudara, laki-laki dan perempuan. Pendeta ya pendeta, laki-laki dan perempuan. Polisi, polisi ya laki-laki dan perempuan. Tapi kita selalu membeda-bedakan. Dan wisudawan, wisudawati. Wah. Kalau Eporus laki-laki, kalau nanti perempuan apa? Epuris. Kalau laki-laki bishop, perempuan apa? Bishop. Aneh nih. Kalau preses laki-laki, perempuan parisas atau prisis. Prisis, Pak. Prisis kan. Jadi kalian yang buat aneh-aneh bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini tidak punya jenis kelamin. Jadi dia kalau dia petani ya petani, laki-laki perempuan sama. Guru ya guru, laki-laki dan perempuan. Itu jadi janganlah mahasiswa-mahasiswi, pelajar, pemuda-pemudi. Ada sumpah pemudi? Enggak ada kan? Yang ada sumpah apa? Sumpah pemuda. Ya, pemuda itu siapa? Laki-laki perempuan. Jadi jangan dibuat nanti sumpah pemuda-pemudi. Enggak ada itu. Yang ada sumpah pemuda. Jadi janganlah tambah-tambah ya. Oke itu. Silakan buka kamera biar saya lihat dulu kita yang kuliah ini. Silakan buka kameranya. Yosua Aries, Chandra Bastanta, Widya Purba, siapa lagi? Oke, Widya, silakan buka kameramu. Sebentar, Pak. Kenapa sebentar? Saya kan siapa yang tidak pakai resmi saya usir dari ruangan ini. Itu sudah apa itu? Silakan Yosua. Buka kameramu Yosua. Yosua. Ya, silakan. Yosua Aries. Kalau nanti beberapa kali saya panggil tidak buka itu saya remove ya. Yosua Aries. Sama Widya Purba, silakan buka. Yosua. Udah, Pak. Enggak ada orangnya di sini Yosua. Berarti saya remove ya. Yosua. Remove. Oke. Dan saya sudah remove dia. Tak suka saya orang-orang yang tidak punya etika. Oke, Andre, silakan buka. Sama Gloria. Andre sama Gloria silakan buka kameranya. Rocky ini belum buka ini. Andre, Gloria, silakan buka kameranya. Gloria, silakan buka kameranya. Oke, berarti di remove semuanya. Ini Andre di remove. Sama mana tadi si Andre ini? Udah terbuka ya? Kemana dia perginya tadi? Oke, udah terbuka ya. Artinya jangan mental diancam-ancam. Saya itu kan bukan zamannya lagi. Terlampau apa kita kalau diancam-ancam gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah saya lihat semua silakan. Kalau mau tutup silakan aja. Tapi nanti sesekali saya akan panggil saudara ya.
Ya, hari ini kita akan berbincang soal bentuk dan isi proposal skripsi. Ini penting, ini merupakan lanjutan dari buku panduan kita, supaya nanti saudara paham apa yang harus dikerjakan dalam menulis skripsi ini. Yang pertama itu judul, harus punya judul. Jadi kalau kalian tidak punya judul berarti tidak ada apanya kan, tidak ada yang mau ditulis ya, berarti harus ada judul. Judulnya itu jelas. Minggu yang lalu sudah kita bicara, judulnya itu harus jelas. Dan judul itu harus ditulis kapital. Jangan ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi sering mahasiswa buat proposal, judulnya huruf kecil, bukan huruf besar. Nah itu tidak pas, tidak sesuai dengan aturan. Jadi nanti kalau menulis proposal, buatlah judulnya itu huruf besar semua, kapital. Sama seperti membuat bab pun nanti menulis bab itu harus juga pakai huruf besar. Nah begitu. Jadi, nah misalnya contoh ini, dan bisa nanti kalian lihat perbandingan. Ini sudah apa namanya, yang sudah lewat ini. Jadi dia buat seperti ini. Saya share ya. Ini. Jadi ini kalau judul tidak boleh huruf kecil. Judul itu harus huruf besar semua. Nah, kemudian tatalah supaya dia cantik. Jangan seperti ini kan, bisa dipindah dia ke tengah ya, supaya apa? Supaya bagus. Karena yang bagus itu, tampilan itu menentukan juga hasil kan. Tampilannya amburadul tentukan hasilnya amburadul. Kemudian nanti seperti ini, kata-kata sambung terhadap, bagi, untuk, yang, di, itu harus huruf kecil semua. Jadi bukan huruf besar seperti ini. Tidak. Maka saya coret. Kalau saya coret seperti ini berarti itu harus diganti dengan huruf kecil. Nah, suatu tinjauan eksegesi kanonikal terhadap, ini bukan huruf besar, tapi dia huruf kecil. Nah, dendam dalam, dia-nya huruf kecil. Nah, baru seperti ini kan, dan huruf kecil. Implementasinya bagi. Nah, bagi itu harus huruf kecil. Itu contoh. Jadi harus huruf besar judulnya. Itu nanti. Jadi harus ada judul, dan judul itu harus pakai huruf besar. Ini yang pertama. Bentuknya harus ada judul. Nah kemudian selain judul apa lagi? Ya tentu harus ada latar belakang. Nah, ingat latar belakang itu minimal 5-7 halaman. Jangan banyak. Ada saya lihat kesan pokoknya banyak supaya lebih berkualitas gitu ya. Bisa 20 halaman, 25 halaman. Nggak perlu. Latar belakang itu tidak perlu tebal. 5-7 halaman. Yang penting kalian mampu menjelaskan secara sistematis apa itu latar belakang masalah kalian. Jadi latar belakang masalah itu isinya ialah apa yang membuat saudara tertarik menulis judul itu. Apa alasannya?
Nah, kalau sudah ketemu alasannya, kan sudah mungkin enak. Jelaskan kepada pembaca bahwa saya sangat tertarik dengan judul ini karena saya bla 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 bla. Nah itu. Jadi jelaskan dia ketertarikanmu dengan judul itu. Lalu yang kedua, selain alasan, apa lagi yang dijelaskan di latar belakang? Yang dijelaskan di latar belakang itu ialah apa yang menjadi masalah. Masalah teologis atau masalah penelitian ya, masalah penelitian. Di pokok bahasan itu harus ada masalah yang hendak dikaji. Kalau tidak ada masalah yang hendak dikaji, berarti itu bukan skripsi. Skripsi itu hendak menyelesaikan masalah, satu masalah secara ilmiah. Jadi kalau tidak ada masalah, berarti itu tidak skripsi. Tapi sering mahasiswa begini, berdasarkan masalah di atas, padahal tidak ada mengutip masalah. Nggak ada menyampaikan masalah. Makanya sering kami memotong atau mencoret langsung semua itu. Karena nggak ada di atas, di latar belakang masalah itu yang disampaikan masalah. Nggak ada. Tapi yang sering mahasiswa membuat di latar belakang masalah ini adalah definisi. Definisi banyak sekali. Mulai dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Yunani, kamus bahasa Ibrani, kamus kalau ada kamus-kamus apa lagi. Semua itu definisi. Akhirnya bisa 15 halaman hanya definisi. Dibuat bahasa Ibraninya lagi biar banyak kan, buat bahasa Yunaninya, dibuat bahasa Latinnya, wah. Pokoknya supaya banyak lah. Itu definisi. Kita nggak perlu membahas definisi. Karena nanti di bab 2 kalian akan membahas itu lebih dalam. Jadi di pengantar itu, di latar belakang itu nggak perlu definisi-definisi. Kalau perlu hanya 1-2 kalimat saja lah cukup. Jadi nggak perlu banyak definisinya. Wah, ini agak batuk. Sebentar ya. Sebentar. Oh, oke. Ya, jadi itu yang penting. Apa itu latar belakang, alasan memilih judul, lalu sampaikan apa masalah yang terjadi dalam judul itu yang penting. Jadi harus berisi soal masalah-masalah penelitian. Nah, katakanlah judulnya nanti apa ya kira-kira judul yang coba kita buat contoh. Agama lah ya, contoh ilmu agama. Nah, misalnya agama Parmalin. Ini contoh agama Parmalin. Praktik agama Parmalin di desa X diperhadapkan dengan iman Kristen. Ini misalnya contoh. Lalu latar belakang masalah. Saya pernah berkunjung ke daerah X di desa X dan melihat sebuah agama lokal yang disebut dengan Parmalin melakukan ritual sesembahan kepada pohon beringin besar. Lalu saya sangat terkejut melihat sesajian yang mereka sampaikan kepada pohon besar itu. Mereka memberikan dengan cara yang ritual, yang sangat khusyuk.
Seusai ritual itu saya tanya kepada penganut agama lokal itu, apa yang mereka lakukan? Dan mereka mengatakan bahwa memberi sesajen kepada pohon-pohon dalam rangka meminta kedamaian supaya tidak terjadi gangguan keamanan atau masalah-masalah kehidupan soal kesuburan tanah dan sebagainya. Ini membuat saya tertarik dengan judul itu. Lalu saya perhadapkan dengan agama Kristen, iman agama Kristen. Apakah ada di agama Kristen tradisi, ritual memberi sesajen kepada pohon-pohon besar? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting dijawab secara ilmiah. Lalu saya memperhadapkan dengan iman Kristen. Ternyata dalam iman Kristen, sesajen ini bukanlah tradisi yang dilakukan dan dihidupi lagi. Tetapi kita memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur karena dialah yang layak menerima persembahan syukur. Nah ini berarti kan ada pertanyaan. Ada masalah. Apakah tradisi agama lokal ini menjadi sebuah bentuk agama lokal, menjadi bagian dari kehidupan beriman Kristen? Ini kan pertanyaan. Itulah nanti yang menjadi pertanyaan penelitian kalian. Apakah persamaan dan perbedaan persembahan syukur Kristen dengan sesajen menurut agama lokal permanen? Nah ini, kalau sudah seperti itu latar belakang kan tidak perlu panjang-panjang. Baru nanti berdasarkan masalah di atas, masalah apa? Masalah pemberian agama lokal sesajen kepada pohon beringin dan persembahan orang Kristen di gereja. Apakah sama? Mereka sama-sama memberi kepada yang ilahi, kita juga memberi kepada yang kita imani melalui gereja. Ini contoh latar belakang. Sehingga tidak perlu nanti kalian buat judul tadi, praktik agama parmalin, hubungannya dengan iman Kristen. Lalu latar belakang. Agama parmalin adalah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, parmalin dalam bahasa Batak, parmalin dalam bahasa Inggris, parmalin dalam bahasa Karo, parmalin dalam bahasa Yunani, parmalin dalam bahasa Ibrani. Ya habis hanya definisi. Baru habis itu berdasarkan masalah di atas, maka saya buatlah judul skripsi saya. Apa masalahnya? Enggak ada masalahnya. Di atas itu banyak definisi-definisi sampai 20 halaman. Dan tidak ada masalah. Itu yang sering mahasiswa lakukan. Sampai 15-20 halaman. Hanya definisi. Tidak menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Nah itu, jadi harus kalian bisa nanti melakukan tulisan itu dengan sistematis. Menjelaskan mengapa tertarik, apa alasannya, lalu apa persoalan di dalamnya. Maka harus kalian ingat nanti di situ harus ada yang das solem dan das sein. Das solem yang seharusnya dan das sein yang faktual, fakta di lapangan yang kalian lihat. Ya seharusnya itu memberi persembahan itu kepada yang ilahi itu menurut iman Kristen adalah kepada Tuhan. Tetapi fakta di lapangan ada agama lokal memberi sesembahan kepada pohon beringin. Mengapa? Mengapa mereka memberikan itu ke pohon beringin? Lalu mengapa orang Kristen memberi syukur kepada Tuhan? Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Itulah persoalan penelitian. Nanti itu sudah bisa menjadi pertanyaan rumusan masalah. Kalau kita sudah menemukan permasalahan di latar belakang itu. Lalu setelah itu sudah ada tadi judul, ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah. Nah, apa itu identifikasi masalah? Mahasiswa sering tidak bisa mengidentifikasi masalah. Tadi di atas misalnya sudah ada kita cerita soal agama parmalin, praktik persembahan mereka. Agama Kristen praktik persembahannya, syukurnya. Lalu apa identifikasi masalah? Dari cerita itulah identifikasi masalah. Adanya pemberian sesembahan agama parmalin kepada pohon beringin. Adanya pemberian persembahan syukur dalam agama Kristen.
adanya persoalan-persoalan yang dimunculkan dari kedua praktik ini. Nah, itu kan diidentifikasi masalah saudara. Ini sering mahasiswa latar belakangnya tadi sudah 20 halaman, tapi identifikasi masalahnya dari lain, bukan dari apa yang dia tulis di sini, tapi dari tempat lain identifikasi masalah. Itu yang sering menjadi persoalan. Lalu kalau kita tanya, ini mengapa identifikasi masalahmu dari mana? Sebenarnya itu Pak yang mau saya lihat katanya. Ya, sebenarnya yang itu dilihat, tapi kan ditulisnya beda. Yang ditulis di latar belakang beda dengan apa yang diidentifikasinya. Nah itu. Baru pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini kan kita harus membatasi diri dengan waktu yang singkat 6 bulan untuk menulis sesuatu yang bisa kita kejar dengan penulisan tata cara penulisan ilmiah. Maka sampaikanlah bahwa kamu membatasi diri. Untuk membahas agama parmalin ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Ada banyak para ahli, ada banyak buku-buku yang menulis tentang agama parmalin ini dari perspektif A, perspektif B, perspektif C. Tapi saya akan membahas agama parmalin ini yang berhubungan dengan pemberian sesembahan kepada pohon beringin dan hubungannya dengan iman Kristen. Itulah kita batasi diri kita. Jadi akan kita batasi nanti sejarah agama parmalin, tidak akan kita batasi nanti sejarah kekristenan, enggak usah. Kita membatasi diri kepada topik. Itu yang disebut dengan pembatasan masalah. Tapi sering mahasiswa ini membatasi masalah. Ya, apa namanya? Kalimatnya enggak seperti itu dalam pembatasan masalahnya. Enggak nyambung dia kadang-kadang. Misalnya, ambil contoh lah ya yang sudah ada ini ya. Identifikasi masalah, pembatasan masalah. Ini kita ambil contoh ini. Nah ini satu paragraf. Tapi begini caranya. Maka penulis membuat pembatasan masalah yang ada sehingga penulisan lebih terarah. Apa yang dibatasi? Enggak tahu kita apa yang dibatasi, enggak tahu kita. Tapi kalau misalnya begini dia berbicara mengenai hukum pembalasan. Ini menjadi topik yang sangat luas. Karena bisa ditafsir, ditelisik berdasarkan biblis, perjanjian lama, bisa ditafsir secara etis, bisa ditafsir secara dogmatis, bisa ditafsir secara pastoral. Tapi dalam skripsi ini saya fokus pada tinjauan eksegese kanonikal. Itulah pembatasan itu. Jadi tidak akan semua kita bahas, tapi fokus dari perspektif tinjauan eksegese kanonikal. Nah itu ya. Jadi itu cara membatasi masalah nanti, sehingga kita tidak terjebak pada masalah yang lain. Nah jadi seperti ini. Itu nanti kalian cobalah buat seperti itu. Jadi kalian membatasi masalah itu dari perspektif kalian itu saja. Ya, tidak perlu lagi membahas kemana-mana. Nah kemudian perumusan masalah. Apa yang dirumuskan masalah? Perumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. Kalau misalnya tadi ada parmalin memberi sesembahan kepada pohon beringin, orang Kristen memberi syukur di gereja kepada Tuhan. Pertanyaan utamanya apa? Mengapa agama parmalin memberi sesembahan kepada pohon beringin dan orang Kristen kepada Tuhan? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab nanti di bab 2, bab 3, bab 4. Lalu apa faktor atau apa alasan
agama permali memberi sesembahan kepada pohon beringin? Dan apa alasan orang Kristen memberikan syukurnya kepada Tuhan? Itu kan pertanyaan kedua. Lalu bagaimana pandangan orang Kristen terhadap sesembahan permalin? Dan sebaliknya, pandangan orang permalin melihat korban syukur, ucapan syukur orang Kristen. Bagaimana mereka saling melihat? Berarti kan komparasi ini kan. Itu yang dijawab nanti di bab 2, bab 3, bab 4. Makanya pertanyaan itu jangan banyak. Ini cukup 3 saja. Karena ini nanti akan dijawab di bab 2 sampai bab 5, bab 4. Semua nanti pertanyaan penelitian kita ini akan dikerjakan dan dijawab di sini. Kalau banyak pertanyaan penelitian kita, maka nanti kita capek menjawabnya di sini. Bab 2, bab 3, bab 4. 3 aja pun bisa kita jawab, sudah syukur. Sudah bagus. Nah itu ya. Baru yang ke-6 yang harus ada dalam proposal itu ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus berhubungan dengan rumusan masalah. Jangan terlepas. Kalau misalnya tadi pertanyaan penelitiannya, mengapa agama permalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin dan orang Kristen memberi syukurnya kepada Tuhan di gereja? Maka tujuan penelitian ialah untuk mengetahui mengapa orang permalin memberi sesembahan kepada pohon beringin dan orang Kristen ucapan syukur kepada Tuhan di gereja. Mengapa? Itu berarti itulah mau dicari jawabannya untuk mengetahui kan. Lalu apa alasan orang permalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin dan orang Kristen memberi ucapan syukur kepada Tuhan? Apa alasannya? Itu tadi pertanyaan penelitiannya. Tujuannya untuk mengetahui mengapa orang Kristen, apa alasan orang agama permalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin dan agama Kristen memberikan syukurnya kepada Tuhan di gereja. Jadi pertanyaan penelitian itu sinkron dengan tujuan penelitian dan juga nanti sinkron dengan manfaat penelitian. Manfaat ini hak lahir dari tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian tadi untuk mengetahui mengapa orang permalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin, maka manfaatnya agar menambah wawasan tentang bagaimana, mengapa orang permalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin. Itu saja. Jadi dia nyambung dia. Baik dari rumusan masalah sampai kepada manfaat ini nyambung. Ini menjadi satu kesatuan yang mengikat. Yang sering terjadi ialah mahasiswa berbeda pertanyaan penelitiannya, berbeda tujuan penelitiannya, berbeda manfaat penelitiannya. Nah ini yang sering terjadi. Jadi nanti supaya kalian sinkron antara rumusan masalah dengan manfaat penelitian. Nah kalau ini sudah oke, maka masuk kepada metodologi, bukan metode ya. Dia apa kita memang masih menggunakan metode, tapi yang benar adalah metodologi. Kita punya masalah ilmiah tadi di pertanyaan yang perumusan masalah. Ada di sini masalah tadi. Ada 3 pertanyaan yang harus diselesaikan dengan ilmiah. Maka nanti di metodologi itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang di perumusan masalah di atas, maka penulis akan melakukan pencarian jawaban dengan metodologi kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Jadi metodologi penelitian itu ada 3. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa tidak bisa membedakan apa beda metodologi penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian itu ada 3. Yang pertama itu kualitatif.
Yang kedua ada kuantitatif. Lalu yang ketiga ada campuran. Apa beda yang ketiga ini? Jadi ingat, dalam rangka menjawab pertanyaan kita yang di sini, kita butuh alat bedah, pisau bedah, menjawab secara metodologi, secara ilmiah pertanyaan kita tadi. Mengapa misalnya, kita harus jawab. Lalu alat menjawabnya apa? Alat menjawabnya kualitatif. Apa yang dimaksud dengan kualitatif? Jawabannya ialah kita mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian kita dengan melakukan wawancara. Dan wawancara yang mendalam. Ini alatnya untuk mendapatkan jawaban itu secara kualitatif, wawancara dan wawancara yang mendalam. Mengapa agama Parmalim memberi sesembahan ke pohon beringin, orang Kristen kepada Tuhan melalui ucapan syukurnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita gunakan metodologi kualitatif. Berarti kualitatif, kita mewawancarai orang-orang yang berkualitas. Jadi bukan soal banyaknya yang kita wawancarai, tapi kualitas apa yang dimiliki yang kita wawancarai itu. Siapa yang kita wawancarai? Kalau berkaitan dengan persembahan, berarti wawancarailah uluan dari Parmalim, pendeta dari agama Kristen, sintua. Di sana mungkin ada penatua atau apapun. Tanyalah mereka, warga jemaat. Secara wawancara. Itu yang dikerjakan. Berarti jawaban atau kebenaran yang kehendak kita capai itu didapatkan melalui wawancara. Berjumpa langsung dengan orang. Maka kita sendirilah yang menjadi alat untuk melakukan penelitian itu. Tapi kalau dia kuantitatif, alatnya itu ialah angket dan atau kuesioner. Jadi dia kuantitas, banyak. Semakin banyak kita sebarkan angket atau kuesioner, maka makin benarlah penelitian kita. Kalau ada 50 orang misalnya kita sebar, 45 menyatakan setuju, berarti kan benar. 50 angket yang kami sebar, 45 menyatakan setuju, udah benar dia. Itu kuantitatif. Jadi kebenaran itu ada pada banyaknya orang. Itu kuantitatif. Ada pada banyaknya orang. Luasnya wilayah. Misalnya wilayah Payagili diperluas menjadi wilayah Sunggal, diperluas lagi wilayah Kabupaten Deli Serdang, diperluas lagi wilayah Sumatera Utara. Makin luas wilayahnya makin benar. Makin banyak orangnya makin benar. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif bukan bergantung orang, tapi makin berkualitas orangnya makin benar. Jangan nanti misalnya menanyakan persembahan perpuluhan, ditanya sama misalnya kepada tukang pancing misalnya, tukang parkir, enggak cocok. Tanyalah pendeta, tanyalah pengurus gereja, tanyalah pengurus Parmalim misalnya, kalau itu kita meneliti agama Parmalim. Maka jawabannya benar. Nah, jadi alat peneliti dalam kualitatif ialah kita, peneliti sendiri yang menulis hasil wawancara itu menjadi kebenaran. Kalau dalam kuantitatif, alat daripada penelitian itu ialah angket dan kuesioner. Jadi kita sebagai penulis tidak berhak membuat kebenaran dalam kuantitatif. Yang berhak membuat kebenaran ialah angket dan kuesioner. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, yang membuat kebenaran itu kita sebagai penulis. Karena hasil wawancara kita dengan orang, lalu kita buat narasi, maka kita yang membuat kebenaran. Ini yang menarik. Lalu kalau kita gagal menggunakan salah satu dari yang dua ini untuk membenarkan penelitian kita, maka kita boleh pakai campuran. Campuran ini antara kedua
metodologi ini. Biasanya orang yang gagal mendapatkan kebenaran dari salah satu ininya, maka masuk ini. Dia tidak bisa dapatkan kebenaran melalui kualitatif, maka dia mencari kebenaran lagi dengan kuantitatif. Biasanya ini capek sekali kalau metode ini. Tapi memang di kampus kita banyak sekali itu. Dia menyebar angket, lalu dia mewawancarai. Tanpa menyadari dia sedang melakukan mix metode. Tapi mengaku dia melakukan kualitatif. Penelitian saya ini kualitatif. Tapi di bawah ada angket. Nah itu yang sering yang tidak bisa dibedakan antara mahasiswa. Mana kualitatif, mana kuantitatif. Nah jadi nanti hati-hati ya. Supaya jangan salah membuat metodologi penelitiannya. Nah soal hipotesa. Nah hipotesa ini sebenarnya hanya digunakan oleh orang yang memilih metodologi penelitiannya kuantitatif. Karena kuantitatif itu positivisme. Positivisme itu artinya dia sudah benar. Sudah benar, tapi perlu dibuktikan. Misalnya, ini adalah permen. Ini benar permen. Tetapi kalau dia menggunakan penelitian kuantitatif, ini belum tentu permen. Dibuatlah, diduga benda yang dibungkus oleh plastik yang berwarna merah adalah permen. Diduga. Dibuat hipotesa awal. Karena apa? Ini sebenarnya secara positif. Sudah bisa kita katakan ini permen. Maka dia positivisme. Kuantitatif itu positivisme. Dia sudah ada jawaban awalnya. Diduga yang dibungkus permen, dibungkus plastik merah itu adalah permen. Diduga. Tapi belum ada jawaban. Benar ini permen? Buatlah pembuktian pembenaran dengan angket. Disebarlah angket ke 50 orang. Lalu buatlah narasi. Apakah saudara setuju jika plastik berwarna merah yang dibungkus di dalamnya adalah permen? Setuju, tidak setuju, setuju sekali, sangat setuju. Lalu dikumpul lagi. Dari 50 orang yang telah kami sebar angket, 46 orang menyatakan bahwa plastik yang membungkus benda yang warna merah itu adalah permen. Baru terjadi pembuktian hipotesa. Berdasarkan hasil angket, disebar 50, 46 mengatakan setuju, maka terbuktilah plastik merah yang membungkus sesuatu itu adalah permen. Yang permen. Itu selesai. Itu positivisme. Karena dia memakai kuantitatif. Kalau kualitatif, dia belum duga apa-apa, tidak ada yang dia lihat. Tidak ada yang dia lihat. Dia nihilisme dari yang tidak ada. Lalu dia pergi mewawancarai. Pak Pendeta, kalau Bapak agak batuk-batuk, apa yang dimakan? Oh, saya makan permen. Permen saya makan. Wah, itu bagus sekali. Kalau kita agak batuk-batuk, ada dak sedikit makan permen. Lalu kita tulis. Menurut Pendeta X, bahwa ketika dia mengalami batuk-batuk, maka dia akan makan permen. Permen itu sangat penting untuk mengurai dahak atau tidak membuat kita batuk. Bahkan permen itu menambah energi. Itu menurut ini. Baru setelah dapat 10 orang, dia katakan dari 10 orang yang saya wawancarai, 8 orang cenderung menyatakan bahwa permen itu sangat cocok untuk menahan supaya jangan batuk atau mengurai batuk. Itulah jawabannya. Jadi dia tidak perlu pembuktian masalah, pembuktian hipotesa, karena yang dia teliti ialah menanyakan apakah itu permen. Dan memang dia jelaskan bahwa permen itulah yang membuat dia sembuh dari batuknya. Itu bedanya. Jadi pembuktiannya kita yang menulis dari hasil wawancara kita. Tapi kalau kuantitatif, kita ini nggak ada fungsinya. Fungsi kita hanya mengumpul.
yang menjawab benar apa tidaknya dari angket itu. Kita tidak berhak membuat kebenaran. Tapi kalau kualitatif, kita yang membuat kebenaran itu. Nah, ini bedanya. Sering memang mahasiswa tidak bisa membedakan yang dua ini. Lalu dia menggunakan dua-dua itu dalam skripsinya. Gitu ya. Jadi sistematika penulisan itu nanti sudah ada di bawah. Bab 1 membahas ini, bab 2 membahas ini, bab 3, bab 4, bab 5 membahas ini, itu sudah ada itu. Dan itu akan menuju nanti ke daftar isi. Lalu ke pustakaan utama. Dalam pengajuan proposal skripsi itu harus ada minimal 25 untuk S1. 25 buku. Maka dari sekarang mulailah kumpul bukumu. Jangan tunggu semester depan waktu kamu menulis proposal. Sekarang kumpulkan buku-bukumu. Judul skripsimu sekarang sudah mulai kamu karang-karang. Cari masalah lah, cari masalah ya. Artinya jangan jadi cari masalah maksudnya bukan lempar orang buat masalah, bukan. Cari masalah penelitian maksudnya. Apa yang hendak kamu tulis? Entahkah itu praktika, biblika, sejarah, ilmu agama, temukan sekarang. Pergilah ke perpustakaan-perpustakaan teman, ke STT Baptis, STT GMI, STT Paulus, Siloam, Sola Gratia, pergi aja mencari buku-buku. Lalu mana tahu menemukan sebuah penelitian, masalah penelitian di sini. Atau sering ke gereja terjun melihat fakta lapangan di gereja, lalu itu tertarik untuk ditulis sebagai skripsi, silakan. Atau dari bekas pengalaman CP-mu dulu. Itu tertarik kamu menjadikan itu skripsi, lebih bagus lagi. Karena kamu sudah punya bahan penelitian di awal. Nah itu, jadi kumpulkan 20 buku. Dan ini lagi yang paling ditegaskan, di dalam 20 buku itu harus ada minimal 2-4 buku yang berbahasa Inggris. Di luar kamus ya. Kalau kamus-kamus nanti, jadi kalau Dictionary of Old Testament itu tidak dihitung. Jadi harus dicari buku-buku berbahasa Inggris. Nah, makanya pergilah bertandang ke perpustakaan teman-teman yang lain. Siapa yang sudah pernah bertandang ke perpustakaan teman-teman yang lain? STT Pelita Bangsa misalnya di Rumah Persembahan. Ke STT Baptis. Sudah pernah? Siapa yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Tidak ada, masih jauh kandang kita semua ya. Masih kampus kita aja kalian anggap banyak bukunya kan. Pergi aja ke kampus yang lain, ke STHKWP misalnya, ke Unika, ke Nomensen, ke USU, pergi aja ke USU. Di sini nggak tahu saya apakah di sini ada perpustakaan nasional. Ada perpustakaan nasional. Jadi kita bisa mendaftar, nanti ada kartu anggotanya menjadi anggota perpustakaan nasional. Kita bisa masuk ke sana. Kalau ke STT lain kan enak sambil kenalan, nanti mana tahu di sana ketemu special thanks nanti kan. Ketemu special thanks di situ kan. Sambil menyelam minum air laut katanya kan. Ini sambil cari buku dapat orang yang special thanks kan. Mana tahu. Itu. Kalau yang belum punya, kalau sudah punya jangan nanti menambah masalah maksudnya. Yang belum masih jomblo. Karena single itu pilihan. Kan tidak punya pacar itu dia pilih hidupnya tidak pacaran. Tapi jomblo itu kasihan itu. Bukan pilihan, nasib itu jomblo. Kalau pilihan aku tidak mau pacaran itu pilihan hidup. Tapi kalau jomblo itu nasib. Jadi mumpung cari buku, ketemu pasangan kan, pasangan yang yang sejati kan, yang bagus. Sambil cari buku, pura-pura kan perpustakaan itu, cari buku-buku padahal cari memandang orangnya kan, nah itu menarik itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan.
Pak, kamera saya karena jaring saya kurang Telkomsel bagus, Pak. Ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul yang masih yang sangat baru begitu, Pak, kan? Contoh begini, sejarah gereja HKI, saya buat HKI Janji Angkola, contoh. Kan belum ada yang menuliskan dan sumber referensi buku masih sangat minim. Kira-kira kalau hal yang begitu ditoleran Pak bukunya bisa kurang atau haruskah 25 buku begitu? Oke, bisa saya mengerti apa yang kau maksud, bahwa bukunya itu tidak banyak ditulis oleh orang, kan kira-kira gitu ya. Tapi bisa saja kita akan mendapatkan banyak buku berkaitan dengan sejarah HKI Janji Angkola. Kalau misalnya kita nanti akan mau melihat sejarah itu dari perspektif apa? Apakah ANSI hanya menulis sejarah? Atau kita mengaitkan dalam topik perspektif lain? Misalnya sejarah HKI, Janji Angkola, dan perkembangannya menghadapi tantangan pandemi COVID. Kan itu. Jadi sejarahnya kita gali, tapi kita lihat keikutsertaan mereka dalam rangka menghadapi pandemi COVID. Jadi bisa banyak buku. Sehingga masalah nanti apa yang akan kamu urai di sana. Misalnya gereja HKI Janji Angkola, walau dia masih di desa-desa, ternyata aktif menjalani tugas panggilannya menghadapi pandemi COVID-19. Kan itu. Saya tertarik dengan keadaan jemaat ini yang peduli dengan pandemi COVID. Sehingga dengan melihat fakta di lapangan, maka saya tertarik menulis sejarah gereja ini. Dan reaksi atau respon mereka terhadap pandemi COVID. Nanti pertanyaan penelitiannya apa? Apa yang melatar belakangi warga jemaat HKI dan Janji Angkola memberi respon positif dalam rangka menanggulangi pandemi COVID. Lalu apa saja yang mereka lakukan dalam rangka menghadapi pandemi COVID? Itu contoh ya. Adakah kita kaitkan dia kepada topik lain? Jadi tidak hanya ANSI sejarah itu. Kalau hanya itu aja nanti kurang bukunya. Berapa orang lah menulis buku tentang sejarah HKI Janji Angkola? Jangan-jangan belum ada. Jangan-jangan masih kamu nanti yang mau menulis. Nah itu. Baru atau begini, sejarah HKI Janji Angkola dalam perkembangan kekristenan periode, itu periode berapa? 1901 sampai 1970 misalnya. Apa yang dikerjakan di sana? Dikerjakan oleh HKI Janji Angkola. Apakah mereka ikut dalam pertumbuhan ekonomi, membangun ekonomi pada masa itu? Apakah jemaat HKI itu ikut dalam rangka pro kemerdekaan RI atau ikut dalam rangka pembangunan sarana prasarana desa atau apapun? Apa karyanya? Itu yang ditelisik. Nanti bisa pakai buku-buku lain yang menambah referensi kita. Gitu loh caranya Andre. Jadi jangan hanya ANSI sejarah itu aja, nanti nggak ada bukunya. Paling yang kebukaan nanti kan bukunya HKI. HKI pun nanti tidak akan membahas itu saja kan. Pasti buku HKI itu lebih global lagi tentang sejarah berdirinya HKI nanti yang dibahas. Tapi tentang HKI Janji Angkola nggak ada yang bahas. Gitu caranya, Andre. Mengerti maksud saya? Mengerti Pak, mengerti Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi saya katakan bahwa buku untuk menulis proposal itu minimal 25 dan minimal 2-4 buku bahasa Inggris. Dan untuk skripsi bahasa Inggrisnya minimal dia 8 kalau skripsi berbahasa Inggris. Gitu ya. Jadi nanti supaya untuk bahasa Inggris nanti buku-bukunya minimal 8. Nah, ini carilah, tadi saya katakan pergilah ke perpustakaan lainnya, atau pergilah ke toko-toko buku. Mengumpul-ngumpul sekarang, kumpul-kumpulkan aja. Atau cari di internet, jurnal-jurnal yang membahas tulisan-tulisan kita. Oke, yang berikutnya adalah sistematika skripsi. Skripsi secara umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu awal, kemudian yang kedua inti, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat referensi. Ini semua adalah satu kesatuan yang sangat mengikat. Awal itu apa? Yang awal. Nanti dalam awal, ini lembar-lembar pertama dari skripsi kita, yaitu halaman judul. Nanti ada halaman judul dari skripsi kita kan. Nah, misalnya seperti ini. Yang ini namanya. Ya. Nah, ini halaman judul. Nanti ada ini skripsi diajukan untuk melengkapi tugas-tugas oleh, nah ini. Jadi ini halaman depan. Ini kan sudah bisa kalian kerjakan kan? Jangan tunggu setelah mau habis skripsi baru buat ini. Pelan-pelan hari-hari biasa kan. Nah ini. Seperti ini. Sudah bisa dikerjakan ini. Ini kan minimal ini bisa dikerjakan. Sekarang kan sudah kalian bisa kerjakan. Tinggal mengisi judulnya nanti. Tapi ini kan format seperti ini kalian sudah bisa isi. Nah ini halaman pertama. Halaman kedua ini lembar persetujuan skripsi. Ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2. Lalu diketahui oleh ketua dan ketua prodi. Ketua CT dan ketua prodi. Ini sudah bisa kalian tulis ini. Ini tidak perlu nanti ditunggu sampai habis maksudnya. Waktu istirahat ya dikerjakan di sini. Halaman ketiga ya surat pernyataan bahwa kita tidak plagiat, kan? Kita benar-benar menyatakan skripsi itu adalah hasil karya sendiri, bukan karya orang lain. Itu lembar ketiga. Lalu lembar keempat, ini sudah kata pengantar. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada dosen pembimbing 1, 2, Kaprodi, ketua STT, baru orang tua, teman-teman, dan sebagainya. Dan itu pun dibatasi. Jadi tidak boleh panjang-panjang untuk membuat kata pengantar itu. Kata pengantar itu cukuplah 1-3 halaman. Ini kan. Halaman pengesahan, prakata, itu hanya 1-3 halaman. Jangan nanti panjang-panjang. Terima kasih untuk tulang, opung, laek, bulang, kalimbubu, kepala desa, apalagi kepala suku, kepala apa, banyak kali, nggak usah. Teman-teman saya satu angkatan disibuknya mulai dari si alfa sampai hz, nggak usah. Jadi hanya 1-3 halaman aja, yang penting-penting aja. Tapi ada juga mahasiswa tidak membuat ucapan terima kasih kepada orang tuanya, itu pun salah. Masa tidak punya ucapan terima kasih kepada orang tua? Padahal kepada sahabatnya special thanks dikasihnya. Nah, Ima.
baru kemudian abstrak. Nah, abstrak ini bukan abstraksi ya, jangan digunakan abstraksi, abstrak. Satu halaman. Memang ini dalam peraturan kita masih seperti ini dibuat. Tapi dalam aturan resmi sekarang, itu terdiri dari 3 paragraf, memang satu halaman, spasi 1. Paragraf pertama itu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Paragraf kedua itu bicara soal metodologi penelitian yang kita gunakan. Paragraf ketiga ialah hasil penelitian kita. Antara 150 sampai 200 kata. Jadi jangan panjang-panjang. Kalimatnya pendek pasti. Itu abstrak. Kemudian setelah itu daftar isi, daftar singkatan, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Inilah di bagian awal skripsi kita. Kalau ini sih sudah bisa dikerjakan pelan-pelan ini kan. Awal ini. Yang tidak bisa dikerjakan di awal itu, bagian awal ialah abstrak sini. Abstrak. Karena abstrak ini baru akan kita kerjakan setelah semua tulisan kita selesai. Bab 1 sampai bab 5. Baru kita mengerjakan abstrak. Nah, hampir sama dengan kesimpulan ini. Hampir sama. Tapi dia lebih terfokus ya. Orang dengan membaca abstrak udah tahu langsung isi skripsi kita. Lalu ketika dia ingin mendalami baru dia baca ke dalam. Ini bagian awal. Lalu bagian yang kedua ialah bagian inti. Apa itu bagian inti? Pendahuluan dan bab bahasan utama. 3 bab itu. Bahasan utama. Bab 2, bab 3, bab 4. Bab 1 pendahuluan itu kan hanya berisi tadi latar belakang, rumusan masalah, lalu tujuan, manfaat, dan sistematika. Baru kesimpulan. Ini yang inti. Ini bagian inti. Pendahuluan, bab utama, dan kesimpulan masalah. Nah, pendahuluan itu terdiri dari apa? Itu kita sudah bahas tadi, latar belakang masalah. Kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baru metodologi penelitian. Tadi sudah kita bahas. Baru hipotesa, kalau dia memakai kuantitatif ya. Baru pakai sistematika penulisan, bab baru bahasan utama itu tadi kan 2 bab ya, 3 bab. Bab 2, 3, 4 itu kita uraikan. Bab 2 biasanya itu tentang teori atau kerangka konseptual dan hipotesa. Bab 3 itu soal empirik atau hasil penelitian. Yang biasanya bab 3 itu masalah objek penelitian, tempat penelitian, survei dan sebagainya. Baru bab 4 itu soal analisis dan refleksi teologis. Baru kesimpulan dasaran. Ini penting, kesimpulan dasaran. Banyak orang menganggap kesimpulan dasaran itu hanyalah summary, ringkasan, atau intisari. Padahal kesimpulan dasaran ini bukanlah soal summary, ringkasan. Dari bab 2, bab 3, bab 4. Bukan, itu bukan ringkasan. Kesimpulan itu ialah jawaban pendek terhadap pertanyaan penelitian kita. Jadi kalau pertanyaan penelitian kita tadi mengapa, jawaban yang pendek itu kita berikan di kesimpulan. Kalau jawaban panjangnya ada di bab 2, bab 3, bab 4. Tapi jawaban pendek atas pertanyaan penelitian kita itu harus tampak di kesimpulan. Kesimpulan itu ada normatif, ada kesimpulan ilmiah. Kesimpulan normatif itu tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah kesimpulan normatif. Apa kesimpulan normatif? Misalnya tadi agama formalin memberikan sesembahan kepada pohon beringin. Kesimpulan sementara apa? Jika ada orang memberikan sesembahan kepada pohon beringin, pastilah itu orang agama lokal, agama formalin. Itu kesimpulan normatif. Tanpa dilakukan pun studi, penelitian, sudah pasti itu. Tapi kalau kesimpulan ilmiah tidak seperti itu.
Kesimpulan ilmiah bagaimana? Misalnya, kalau kesimpulan ilmiahnya, pemberian sesembahan kepada pohon beringin menurut agama Parmalin adalah bentuk penghormatan kepada sang ilah. Sementara persembahan syukur menurut agama Kristen yang diberikan pada sebuah ibadah adalah dalam rangka memuji Tuhan. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan kepada 10 orang hamba-hamba Tuhan, menyimpulkan bahwa sama-sama memberi persembahan, tetapi kepada tujuan yang berbeda. Dan kesimpulan sementara, dan kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa agama Parmalin memberikan persembahan dari bentuk untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Tetapi orang Kristen memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dalam rangka ungkapan syukur pertolongan Tuhan yang diterimanya. Itu kesimpulan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metodologi dan menjelaskan faktor-faktornya dan cara-caranya dan manfaatnya. Tapi kalau kesimpulan normatif tadi, berarti dia tidak melakukan penelitian. Tapi kalau kesimpulan ilmiah, dia melakukan penelitian, melalui tahapan-tahapan ilmiah, dia melakukannya. Itulah kesimpulan. Kesimpulan bisa terbuka, artinya bisa orang lain melanjutkan nanti studi kita. Baru dia katakan, penelitian yang saya lakukan ini masihlah penelitian yang terbuka. Karena yang saya teliti hanyalah berkaitan dengan pemberian sesembahan orang Parmalin kepada agama Parmalin kepada pohon beringin dan orang Kristen kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi yang perlu diteliti dari agama Parmalin ini dan dari agama Kristen. Silakan meneliti. Itu kesimpulan terbuka. Nah, itu disebut kesimpulannya. Jadi dia harus benar-benar menjadi jawaban langsung terhadap perumusan masalah. Ini jawaban langsung terhadap perumusan masalah. Nah, kemudian referensi ini bagian terakhir. Referensi itu bisa lampiran, bisa indeks. Lampiran itu misalnya kalau ada kalian buat kuesioner atau pertanyaan wawancara atau foto-foto atau apa lagi ya, kutipan-kutipan, email, clipping. Nah, itu yang disebut dengan lampiran. Kalau indeks, kalau ada kalian menggunakan bahasa Nias misalnya di skripsi itu, orang yang di luar Nias tidak tahu, maka buatlah indeks. Misalnya Yahobu, Hora, salam pembuka bagi orang Nias. Atau misalnya Njua, salam pembuka bagi orang Karo. Itu namanya indeks, ya. Atau glosarium dalam bahasa lain. Nah, sekarang teknik pengetikan. Diketik pada kertas A4, 2 spasi, jenis fontnya Times Roman, teksnya berukuran font size 12, judul utama 18, judul subbab itu ya maksudnya 14, catatan kaki 10. Nah, sering ditemukan mahasiswa membuat catatan kaki hurufnya beda dengan huruf skripsinya. Harus sama. Skripsinya Times Roman, catatan kaki juga harus Times Roman. Baru batasan kiri dan kanan atas bawah, atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri 3 cm, kanan 2 cm. Itu margin. Margin itu yang ini. Nah, yang ini. Dari sini. Dari sini dia 3 cm, dari sini dia 2 cm, dari atas ini dia 2,5 cm, dari bawah sini dia 2,5 cm. Ini itu artinya margin. Margin itu dari sisi kanan atas bawah. Itu tekniknya. Baru soal penomoran. Halaman awal tadi, halaman awal yang di depan tadi, mulai dari sampul dan sebagainya, sampul dan pengesahan itu jangan pakai nomor, tapi itu tidak dihitung nanti. Tapi mulai dari kata pengantar, itu namanya satu Romawi. Pakai Romawi kecil, huruf Romawi kecil. Huruf Romawi kecil nanti dia.
mana tuh? Yang ini pakai huruf Romawi seperti ini, kecil. Kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, tabel, dan sebagainya itu pakai Romawi kecil. Tapi kalau sudah masuk isi, mulai bab 1 sampai daftar pustaka, itu angka Arab. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lampiran menggunakan angka Romawi, lampiran. Tapi angka Romawi besar ya. Baru lembar judul, surat pernyataan tidak plagiat, persetujuan dan pengesahan tidak diberi nomor. Lalu pengaturan jarak. Pengetikan satu spasi untuk kutipan langsung yang mencorok ke dalam itu, tapi dia biasanya lebih dari 3 baris masuk ke dalam 5 ketikan. Lalu pengetikan 2 spasi untuk semua naskah skripsi, pengetikan 2 spasi dari judul tabel dan dari tabel ke kalimat pertama. Di tabel itu nanti kalau ada kalian pakai tabel, jadi dari huruf, dari apa namanya, dari judul ke tabel itu 2 spasi, dari tabel ke huruf atau ke kalimat pertama 2 spasi. Baru kalau dia mengetik judul dan subbab, maka dia pakai 3 spasi. Antara nomor bab dengan subbab 3 spasi, antara judul bab dengan baris pertama juga 3 spasi, antara judul anak bab dengan baris dan bab di bawahnya juga 3 spasi. Misalnya contoh seperti ini, saya tunjukkan ya. Oke, sebentar. Oh ini. Nah, ini. Saya tunjukkan. Nah, jadi dari sini ke sini ini 3 spasi. Lalu ini ke sini 3 spasi. Lalu ini ke sini 3 spasi. Kalau tabel dia dari sini nanti dari bab ini ke bawah tabel 2 spasi. Baru dari tabel ini ke huruf ini ke kalimat itu 2 spasi. Lalu ini harus font 18. Baru ini fontsnya nanti di bawah ini ada 14. Ini 18, ini 14. Baru di sini nanti sudah 12. Kalau soal font hurufnya. Ini contohnya. Nah, kemudian penulisan itu semua harus justify. Ini penulisan menggunakan sistem justify, rata kiri, rata kanan. Jadi jangan nanti di sini tidak rata, di sini tidak rata, di sini tidak rata, suka-suka enggak. Tapi kita menggunakan format justify. Baru terakhir jumlah halaman skripsi itu 100 halaman. Jadi jangan bernafsu menulis banyak. Ada mahasiswa menulis 150 halaman, ada yang 200 halaman. Kalau sudah sampai 150 halaman, dia itu sudah tesis. Apalagi menembus 100-200 halaman. Itu sudah disertasi. Jadi ada mahasiswa bangga tebal dia punya skripsi. Sebenarnya itu kelelahan, kecapean. Kalau sudah sampai 200 halaman itu sudah disertasi. Jadi ada mahasiswa S1 rasanya disertasi kan. Terlalu tebal. Nah, makanya nanti mulailah susun supaya jangan tebal. Bab 1 itu susunlah dia 15 halaman.
jangan tebal. Bab 2 itu 20 halaman. Tadi ini kan soal definisi-definisinya aja nih, nggak usah banyak-banyak. Baru bab 3, misalnya buatlah 30 halaman. Lalu bab 4 juga karena ini sudah analisa dan refleksi, misalnya 30 halaman. Lalu bab 5, ini sekitar 1 halaman aja. Lalu 3 pustakaan, itu 4 halaman. Ini totalnya ini semua 100 halaman. Nah itu. Tapi sering mahasiswa yang paling tebal itu, paling gendut di sini, bisa dia 60 halaman di sini. Ini 20 halaman. Bahkan ini jadi 10 halaman. Itu seperti manusia, lehernya bengkak gitu, besar. Perutnya kecil. Kakinya kecil. Kalau sebenarnya bangunan yang bagus, kepalanya sederhana, lehernya sederhana, perutnya agak besar dan kakinya juga bagus. Nah itu baru dia bagus skripsinya. Nah tergantung. Kalau kalian mau capek, ingin capek, lalu banyak-banyak kertasnya silakan. Tapi itu tidak benar ya, tidak benar secara ilmiah. Jadi 60 sampai 700 halaman aja pun sudah cukup. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada? Mic Bapak mati tuh, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau berdoa? Kalau tidak ada yang bertanya. Silakanlah ketua kelas konti menunjuk salah seorang yang mau berdoa. Kalau tidak ada bertanya lagi. Ya, apakah saudara Reksi ada di sini? Ya, saya unjuk Ada saudara. ketua ada. Simpan kita. Bentar ya. Baiklah, Bapak dosen dan kawan-kawan sekalian, kita tutup perkuliahan kita tenangkan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan di sore hari ini Tuhan, kami sudah siap melakukan perkuliahan kami membahas tentang pemahaman penulisan proposal skripsi. Karena buat itu Tuhan menjadi hikmat di dalam kehidupan kami untuk menjalankan segala proses perkuliahan kami. Bapak yang baik, perkuliahan kami sudah selesai. Dan hendaknya kami ingin memulai perkuliahan yang baru. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kami, pribadi lepas pribadi. Segala dosa dan perbuatan yang salah yang kau perbuat selama ini, kiranya Tuhan hapuskan. Ini 2 anak-Mu, kiranya Tuhan terima segala permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, selamat sore semua ya. Horas menjua-jua. Yahum. Horas, Pak, horas.